Serpico, Farnese, dan Isidoro bergabung dalam perjalanan Guts membantu Guts. Di depan matanya dia, Rickard berbincang-bincang dengan Griffith, membuat Griffith membentuk kembali Takanodan yang baru. Oke, saya kembali di Speak. Jadi ini hari Sabtu, berarti saatnya kita lanjutkan dongengin Berserk-nya, dimana kali ini kita akan recap setengah Berserk yang season 2017. Atau jatuhnya akan berarti 1/4 dari Falcon of Millennium Empire, sebuah arc dimana akan terjadi momen penting lagi, momen besar lainnya bagi kejayaan Sang Elang. Tapi itu nanti masih jauh gitu lah ya di mangganya. Untuk sekarang kita akan buka dulu dengan prolog arc-nya, dimana kita akan melihat Griffith yang memulai rencananya dia, misinya dia untuk membangun dunia yang lebih baik, menjadi penyelamat dunia ini. Sementara Guts yang berusaha untuk menyelamatkan Casca, memulihkan Casca, sembari mengumpulkan sekutu-sekutu baru. Mari langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe, dan kebiasaan kali ini. Jangan di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Seperti sebelumnya aku udah bilang di Akron Fiction kemarin recapannya, ini cuman benang merahnya aja. Aku nggak akan masuk ke detailnya gitu ya. Rangkuman besarnya aja ada apa aja sih yang terjadi. Mari langsung kita mulai. Kita buka arc ini dengan kembalinya Guts, Casca sama Puck ke rumahnya Godot. Tapi sayang, Godot ini sang penempa pedangnya Guts itu sudah nggak ada. Sudah tua, udah sakit-sakitan gitu kan. Sebelumnya ketemu sama Guts itu udah berbaring di kasur. Sekarang dia udah nggak ada. Dan ya sudah, yang tinggal di sana cuman Rickard sama Erika. Bertemulah akhirnya langsung nih si Guts, Casca, Puck dengan si Erika. Seneng gitu kan Erikanya, akhirnya Casca Nechan udah balik, udah pulang. Sembari merayakan itu, karena Erikanya ini ada di makamnya Godot itu tadi, berarti kan nggak di rumah tuh. Mereka akhirnya jalan balik. Waktu jalan balik itu si Erika tiba-tiba bilang tuh ke Guts kalau Rickard itu dapat tamu, kedatangan tamu. Katanya ada temen lamanya Rickard tuh yang sekarang lagi nemuin dia. Guts langsung nyadar, temen lama. Jangan-jangan temen lama yang dimaksud ini si Griffith lagi. Maka Guts langsung pergi sendirian, dia pergi ke Hill of Swords atau Bukit Pedang. Bukit Pedang ini bisa dibilang kayak jadi memoriam atau batu nisannya para anggota Takanodan. Karena mereka semua kan dikorbankan, nggak ada mayatnya kan, nggak ada tubuh fisiknya. Maka ya sebagai bentuk penghormatan tuh sama Rickard, dibikin pedang-pedang itu tadi. Datanglah akhirnya Guts ke sana dan beneran aja yang dia temui di depan matanya dia, Rickard berbincang-bincang dengan Griffith. Kalian harus ingat bahwa Rickard di sini tuh nggak ngerti apa yang terjadi soal Eclipse. Dia nggak paham apapun yang terjadi 2 tahun lalu soal kengerian semua anggota Takanodan mati. Dia bahkan nggak ngerti gitu loh, kenapa Takanodan semuanya mati, Griffith tiba-tiba menghilang, Casca tiba-tiba gila. Dia nggak ngerti sedikit pun. Pokoknya yang dia tahu sekarang, pemimpin yang dia kagumi sekarang ada di depan matanya dia. Maka seneng kan Rickardnya. Tapi berbeda dengan Guts yang punya dendam besar dengan semua yang sudah terjadi dalam hidupnya dia ke Griffith. Dia langsung cabut pedangnya, dia langsung mau menyerang si Griffith. Tapi Rickard yang lagi-lagi nggak ngerti apa-apa, dia mencoba untuk menahan Guts ini. Akhirnya long story short, Gutsnya tetap berusaha gitu kan menyerang Griffith. Tapi Griffithnya tidak bisa disentuh karena ada Nosferatu Zod. Jadi Nosferatu Zod ini sekarang adalah pengabdi setianya Griffith. Akhirnya rematch, pertempuran kembali. Zod masih ingat betul siapa pemuda yang ada di depannya dia ini. Dia memuji si Guts karena dulu berhasil bertahan hidup melawan dia, berhasil bertahan hidup dari Eclipse, dan sekarang masih bertahan hidup dengan dendamnya dia. Akhirnya pertempuran cukup sengit terjadi sampai akhirnya pertikaian ini menghancurkan gua tambangnya si Godot itu ya. Dan si Gutsnya juga terluka meskipun nggak parah. Si Casca bertemu kembali dengan si perusak mentalnya dia, si Griffith, tapi dia jelas nggak sadar gitu ya. Dia cuman bisa mengagumi Griffith ini sembari merasakan kalau tandanya dia berdarah. Dan pada akhirnya ya sudah, Griffith di sana itu cuman pengen tahu aja, dia merasakan kesedihan nggak di makam mantan temen-temennya dia yang dia korbankan. Dia merasakan kesedihan itu apa enggak? Dan akhirnya ya sudah, dia pergi begitu aja. Dia pergi bersama dengan Nosferatu Zod, meninggalkan Guts, Casca. Guts yang kesal gitu ya, maksudnya dia hidupnya lagi adem ayem tiba-tiba diganggu gitu aja. Bicara akhirnya sama Puck.
kemana lagi dia harus bawa si Casca ini, kemana dia harus mengamankan Casca, karena rasanya kemanapun dia pergi selalu ada aja ancaman. Dan bahkan sekarang di rumahnya Godot ini pun juga seperti itu. Maka Pak akhirnya berpikir, kelihatannya ada satu tempat gitu yang bisa kita tuju, sebuah tempat yang bisa mengamankan Casca dan mungkin memulihkan dia. Itu adalah kampung halamanku, yaitu Elfhelm. Maka akhirnya ya sudah, Guts memutuskan untuk membawa Casca dan tentu bersama Pak untuk pergi ke Elfhelm ini. Dia pun pamitan tuh, dia harus bilang pergi dulu ke Rickert dan Erika. Nah, sementara itu mari kita berpindah nih ke kerajaan Midland, tepatnya di ibu kotanya di Windhelm gitu ya. Sebelumnya aku udah jelaskan bahwa kerajaan Midland ini lagi terpuruk banget dan mereka sekarang dijajah, mereka diinvasi sama kekaisaran Kushan. Kita bisa lihat bahwa semua warganya, semua rakyatnya itu dipersekusi, semuanya ditangkepin gitu ya, dibunuh. Yang cewek-cewek ditangkap semuanya. Buat apa ditangkapnya nanti kita akan tahu. Tapi yang pasti ini kota yang dulunya megah berjaya sekarang porak-poranda. Di sana kita melihat Silat dan pasukan Bagirakannya yang diberi tugas untuk mencari sang elang. Karena dia juga dapat penglihatan itu gitu ya, bahwa sang elang akan datang. Nah, di tengah semua keadaan carut marut ini, gak usah diundang, datang sendiri sang elang, datang sendiri Griffithnya dengan kudanya dia, dengan armor gagahnya dia datang ke Windhelm ini dan bertindak layaknya pahlawan. Dia membebaskan mereka yang tertawan, membebaskan mereka yang tertindas. Kekaisaran Kushan semua pasukannya dilibas sama dia. Semua orang yang di sana terpukau gitu kan, mereka merasa terselamatkan, merasa doa mereka tuh terjawab karena mereka sebelumnya dapat sebuah penglihatan bahwa elang putih akan menyelamatkan mereka. Termasuk salah seorang gadis namanya Sonia. Dia ini punya kemampuan kayak cenayang gitu ya, punya kemampuan untuk memiliki penglihatan. Ini juga salah satu tokoh yang cukup penting nih nanti dalam urusan Griffith yang baru ini. Jadi tolong perhatikan betul-betul karakter ini. Si Sonia ini sangat terpukau sekali lah dengan si Griffith ini. Dan hebatnya, di tengah kekacauan ini Griffith tuh berhasil mengumpulkan pengabdi-pengabdi barunya. Jadi nggak cuma Nosferatu Zod doang, dia berhasil mengumpulkan pasukan barunya dia. Campuran antara pasukan kesatria manusia terkuat dan iblis menakutkan. Dia berhasil merekrut Raksas, Locust, Grand Belt, dan Irvin. Mereka semua datang ke hadapannya Griffith. Mereka semua ikut menolong Griffith membasmi para pasukan dari kekaisaran Kushan ini. Dan mereka semua memberikan loyalitas mereka kepada Griffith, yang akhirnya membuat Griffith membentuk kembali Takanodan yang baru, Band of Hawk yang baru diciptakan sekarang. Dan isinya bukan sekumpulan manusia berandalan, enggak. Isinya adalah pasukan manusia terkuat digabungkan dengan iblis paling menakutkan. Dari sinilah Takanodan yang baru akan beroperasi, berusaha untuk memulihkan kerajaan Midland ini. Sementara itu kita kembali lagi ke karakter utama kita, Guts dan Casca dan Puck yang lagi dalam perjalanan. Mereka akan pergi ke sebuah kota namanya Fritanis. Ini adalah sebuah kota pelabuhan. Dari sana mereka akan menyeberang ke Elfhelm. Dalam perjalanannya Guts lagi-lagi harus berurusan dengan Beast of Darkness-nya dia. Sisi gelapnya dia, sisi jahatnya dia itu, kebenciannya dia yang terakumulasi, itu akhirnya menyakiti Casca. Mau tidak mau, tanpa dia sadari, tiba-tiba semua sisi negatifnya ini justru menyakiti wanita yang dia cintai. Maka akhirnya Casca yang memang udah ingatannya itu ngeblur gitu ya, maksudnya dia secara kejiwaan juga terganggu, udah nggak begitu inget siapa Guts, akhirnya malah takut sendiri dengan si Guts-nya ini akhirnya. Tapi ya sudah, mau nggak mau Guts tetap harus ngebawa Casca ini, meskipun Casca-nya meronta-ronta nggak mau gitu kan, tetap aja dibawa sama Guts. Nah, dalam perjalanan ini Guts akhirnya menemukan kembali sekutunya dia. Bukan menemukan kembali, mengumpulkan orang-orang baru menjadi teman-teman di sisinya dia. Isidoro, bocah yang sebelumnya ada di Arkham Fiction itu ya, itu ditemuin tuh sama si Puck. Dan ternyata dia itu abis nyolong barang-barangnya Farnese dan Serpico yang ternyata memang mencari Guts. Nah, Farnese dan Serpico ini dua orang penting dari pasukan Rantai Suci, pengabdi setia dari Holy See gitu, Tata Suci. Mereka akhirnya murtad. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi menyeberang. Mereka memutuskan untuk ikut dengan Guts.
terutama si Farnese, karena Serpico kan cuman pelayan gitu, dia cuman ngikutin apa kata tuannya. Tapi Farnese memang sudah memutuskan setelah kejadian di Conviction kemarin, dia tuh kayak mendapatkan pencerahan meskipun akhirnya malah murtad gitu ya. Pokoknya intinya dia tuh ngerasa kalau dia berpegang teguh dengan iman dan ajarannya dia nggak ngerti apa-apa tentang dunia ini, dia nggak akan selamat. Sedangkan dia melihat si Guts ini, Kuroi Kenshi, seorang yang berada di sisi kegelapan, dia justru ngerti caranya bertahan hidup, dia justru ngerti borok-boroknya dunia itu apa aja, dia ngerti kelamnya dunia itu apa, maka dia pengen tahu, dia pengen belajar. Dan akhirnya ya sudah, Farnese dengan tekadnya dia kayak Sakura gitu ya, dia motong rambut panjangnya dia sebagai bentuk ini loh, aku tuh memang serius, aku pengen ikut sama kamu. Guts lagi-lagi, setelah dulu dia sendirian, gak punya siapa-siapa, dia punya keluarga akhirnya Takanodan, tapi dibantai semuanya. Dia akhirnya menutup diri, dia gak bisa percaya sama orang, gak bisa berempati. Sekarang akhirnya dia belajar itu lagi, dia belajar percaya dengan orang lain, membuka hatinya, menyadari bahwa dia gak bisa apa-apa kalau sendirian. Maka mau tidak mau, partinya dia, timnya dia akhirnya bertambah. Ditambah dengan satu orang bocah berandalan, satu orang cewek labil, dan satu orang cowok misterius. Akhirnya ya sudah, Serpico, Farnese, dan Isidoro bergabung dalam perjalanan Guts, membantu Guts. Ya sudah, akhirnya mereka berkelana bersama gitu lah ya, beberapa hari dengan segala macam hal yang terjadi gitu kan. Mereka bagi tugas, ada yang nyari makanan, ada yang nyuci, segala macam lah. Dan dijelaskan tuh sama Guts bahwa dia pengen pergi ke Elfhelm dan mereka sekarang harus pergi ke Fritanis itu tadi. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan seorang gembala gitulah ya, yang memperingatkan mereka intinya bahwa di dekat sini itu akan ada sebuah serangan troll. Jadi kalau kalian memang mau ke Fritanis, kalian harus hati-hati karena nanti bakal diserang sama troll. Dan tidak berlangsung lama, beberapa hari setelahnya beneran terjadi. Mereka yang lagi terpisah-pisah, Guts sama Serpico sendirian, mereka lagi duel sendiri gitu ya, sibuk sendiri. Sementara yang lainnya dihadang dan diserang sama sekumpulan troll. Di situ Farnese berusaha untuk melindungi Casca gitu kan, begitupun Isidoro dan Puck, semuanya mencari cara untuk melindungi diri dari serangan troll ini. Sampai akhirnya mereka agak kewalahan dan akhirnya mereka diselamatkan nih oleh seorang cewek berpakaian ala penyihir. Dan ternyata nggak cuman cosplayan doang sebagai seorang witch gitu ya. Ternyata dia memang seorang witch. Dia memang adalah penyihir. Dengan pengetahuan magisnya dia, dengan kemampuan sihirnya dia pun bisa mengusir dan mengalahkan para troll ini tadi. Dan akhirnya sudah, setelah sempat bersinggungan dengan Isidoro dan yang lainnya, akhirnya dia cabut, dia pergi. Guts sama Serpico akhirnya baru datang gitu kan, telat gitu ya, mereka baru menyadari apa yang terjadi. Dan ya sudah gitu, maksudnya mereka harus bersiap nih, memang kalau mereka mau ke Fritanis beneran harus berhadapan dengan troll. Dalam perjalanan mereka kembali, akhirnya mereka tuh bertemu dengan seorang pria tua gitu ya, namanya Morgan. Dia udah tergeletak di tanah. Dia itu satu-satunya yang selamat bisa dibilang dari serangan troll. Ditolong akhirnya si Pak Tua Morgan ini, dan Pak Tua ini akhirnya cerita gitu loh, maksudnya desanya dia itu sebentar lagi bakal diserang sama troll. Maka cara kami untuk mengalahkan para troll ini, mengusir troll ini adalah melawan legenda dengan legenda, yaitu dengan menggunakan penyihir, dengan minta tolong ke penyihir untuk membantu mereka, membentengi mereka. Nah masalahnya si Pak Tua Morgan ini nggak begitu ngerti jelas gitu loh. Ini rumahnya penyihir ini ada di mana? Pokoknya ada dalam sebuah hutan, tapi nggak jelas di mananya. Karena namanya penyihir gitu ya, pasti mereka punya barrier gitu, yang bikin rumahnya tuh nggak kasat mata. Tapi akhirnya justru timnya Guts ini, partinya Guts ini bisa nyampe ke rumah yang dimaksud. Begitu mereka mau masuk gitu, mereka mau mastiin bener nggak sih ini rumahnya, tiba-tiba mereka diserang oleh sekumpulan golem. Jadi elementals gitu ya, dari tanah, dari batu, mereka tiba-tiba bangkit sendiri. Jumlahnya ada banyak dan mereka semua menyerang Guts dan yang lainnya. Diserang berapa kali pun mereka akan bangkit kembali. Di tengah semua penyerangan ini, Guts dan yang lainnya bingung harus gimana. Tiba-tiba serangan ini tuh dihentikan. Jadi para golem-golem ini akhirnya diem, gak bergerak karena diperintah oleh Shirke. Jadi gadis penyihir tadi ternyata tinggal di sini dan dia namanya adalah Shirke. Apakah Shirke ini penyihir yang dimaksud sama si Pak Tua Morgan? Bukan. Shirke cuman muridnya. Shirke bilang, ayo masuk, guruku sudah menanti kalian. Akhirnya masuk mereka semua gitu kan, dan Pak Tua Morgan tercengang tuh bahwa beneran nih, sang penyihir yang dimaksud selama ini tuh ada di depan matanya dia. Dan si penyihir ini masih terlihat sama seperti waktu dulu dia menyelamatkan ibunya Pak Tua Morgan ini, waktu Pak Tua ini masih kecil. Dan itu adalah gurunya si Shirke, Flora, seorang
karakter penting yang punya hubungan kuat dengan Skull Knight dan nantinya secara tidak langsung akan menolong Guts dan yang lainnya. Dan itu akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi untuk setengah arc Falcon of Millennium Empire akan kita lanjutkan Sabtu depan. Itu aja untuk kali ini. Kita tutup, kita sudahi dengan misteri sang penyihir ini gitu ya. Silahkan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat channel nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashii minasan.